Hamba Tuhan pun jangan sombong. Kenapa? Karena kalau hanya bicara tentang dipakai Tuhan, keledai pun bisa dipakai Tuhan, betul ya? Kalau bicara tentang hamba Tuhan, karena saya dipakai Tuhan untuk jadi pewarta firman, keledai pun dipakai Tuhan. Bahkan kalau saudara ingat kisah Bileam, itu keledai dipakai Tuhan untuk bicara sama Bileam, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, anak Tuhan, siapapun kita, milikilah kerendahan hati. Karena apa, saudara? Semuanya dari Tuhan, bukan milik kita. Jadi pastikan jangan curi kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa? Kesombongan adalah ketika kita mulai merasa apa yang kita capai, apa yang kita miliki karena kita, saudara. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan yang amat sangat baik dalam kehidupan kami, dan kami percaya sampai selama-lamanya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan luar biasa. Dan kami percaya dalam kebaikan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan, tiba saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu. Isi hatimu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar, didik, bentuk setiap kami, arahkan kami, dan kami doa. Kami bukan cuman duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, segala yang sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu, urapi, sucikan, akan mampukan, menampun dosa hamba-Mu ini Tuhan. Jika dosa-Mu nampun kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang berikan urapan yang ekstra, sehingga benar-benar Tuhan semua yang hadir, semua yang Tuhan percaya untuk dilayani, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, walaupun akhir bulan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara walaupun akhir bulan, tetapi saya melihat tetap semangat yang luar biasa. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Kalau saudara lihat, ini ada speaker Bluetooth saudara, ini buat jaga-jaga. Karena katanya soundnya lagi ada beberapa kali momen tuh bermasalah. Jadi jangan saudara pikir taruh speaker untuk waduh. Iya, mantan sudah kepelaminan, kita masih dalam penantian. Waduh. Enggak. Kasihan nih para jomblo-jomblo di depan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang enggak boleh Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka saudara, Markus pasal yang ke-11 ayat 7 sampai 11. Jadi ayat pembuka kita akan baca secara bergantian. Markus pasal yang ke-11 saudara, kita akan baca bergantian ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat 7, saudara 8, kita gantian 11 sama-sama. Yang sudah di sana 7 sampai 11 boleh bilang aku diberkati Tuhan.
Haleluya, terpuji nama Tuhan. Demikian ayat yang ke-7 dikatakan apa? Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Ayat yang ke-8 silakan. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat yang ke-10, ya. Ayat 11 sama-sama, 3, ya. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi apa? Ia keluar ke Betania bersama dengan apa? Ke-12 muridnya. Nah saudara, sebentar lagi akan merayakan yang namanya Jumat Agung saudara. Dan minggu-minggu ini saudara, gereja merayakan yang namanya Minggu Palma, atau mengenang masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem sebelum penyalipannya saudara. Dan di momen ini saudara, salah satu hal yang menarik yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bahas adalah ketika Tuhan Yesus memilih keledai untuk menjadi hewan tunggangannya saudara. Dan ketika saya coba renungkan dan saya pelajari yang Tuhan taruh di hati saya saudara, ternyata ini adalah satu hal yang punya pesan, punya makna yang berharga bagi setiap kita. Dan itu kenapa hari saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita akan membahas pesan di balik kisah pemilihan atau memilih, yaitu bicara tentang keledai di Minggu Palma ini saudara. Ini akan sama-sama kita akan bahas. Ada 4 pesan yang Tuhan taruh saudara untuk sama-sama kita akan bahas. Dan saya percaya dari Tuhan gak pernah salah. Artinya apa? Semua yang hadir semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pesan di balik kisah memilih keledai untuk menjadi hewan tunggangan di Minggu Palma ini saudara? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang pesan soal kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Amin. Kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua saudara. Sama-sama ayat 1 dan ayat yang kedua. 3, iya. Ayat yang kedua dikatakan apa? Dengan pesan dikatakan apa? Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan apa? Seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan apa? Bawalah kemari. Sedikit konteksnya saudara, Tuhan Yesus pada masa itu sudah sangat viral saudara, oleh karena pelayanannya luar biasa, pesan-pesannya, oleh karena mujizat-mujizat yang dikerjakannya saudara, dan orang sudah mengerti bahwa dia adalah Mesias. Walaupun pada masa itu dari perspektif orang Yahudi masih tetap dengan perspektif Mesias secara duniawi saudara, tetapi Tuhan Yesus pada masa itu sangat terkenal sekali. Itu kenapa ada banyak orang yang sangat mengagumi dia saudara. Singkat cerita saudara, ketika dia akan masuk ke Yerusalem, yang menarik Tuhan Yesus minta murid-muridnya untuk apa saudara? Mengambil keledai. Padahal begini saudara, kalau bicara tentang dalam posisi Tuhan Yesus sangat bisa minta kuda yang terbaik, minta kereta yang terbaik, tetapi yang menarik Tuhan Yesus pilih keledai. Padahal keledai, kalau saudara lihat gambar ini saudara, dalam gambar ini kita bisa melihat keledai ada di strata paling bawah saudara. Jadi kalau misalnya bicara tentang mobil, yang di atas Alphard, yang kedua Innova, yang paling bawah Bajaj. Kalau yang di atas ini motor CBR 1000, yang kedua Kawasaki Ninja ZX 25R, yang paling bawah Mio Karbu. Sampingnya Supra Getter. Nah, saya mau bilang saudara, jadi keledai adalah ada di level terbawah saudara. Jadi biasanya pada masa itu saudara, secara level yang paling tinggi kuda, kekayaan, kekuasaan, dan bicara tentang status yang tinggi. Kemudian yang menengah ada unta dan juga gajah. Nah, keledai ini biasanya hanya untuk para orang-orang yang di level bawah, masyarakat bawah, kemudian buruh dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus pilih keledai. Kenapa? Karena pesan yang mau Tuhan sampaikan adalah bicara tentang kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Amin. Ini sejalan dengan ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia bisa pilih untuk lahir di istana, tapi dia lahir di kandang yang hina. Karena Tuhan mau bicara tentang kerendahan hati. Pesan kepada saudara dan saya adalah kerendahan hati. Karena dosa kesombongan adalah dosa tertua. Di sorga
ada satu dosa yang muncul, yaitu bicara tentang kesombongan. Ketika Lucifer mau seperti Allah, merasa layak dirinya lah yang dipuji dan disembah. Saya mau bilang saudara, pesan ini yang pertama adalah soal kerendahan hati. Anak Tuhan sama-sama bilang sama saya harus rendah hati. Sama-sama bilang sama saya harus rendah hati. Jangan ada kesombongan saudara. Siapapun kita saudara, jangan sampai ada kesombongan. Karena kesombongan adalah awal mula dari kehancuran. Santo Agustinus bilang begini saudara. Coba kita lihat, Santo Agustinus bilang begini. Sama-sama kita lihat. Kesombongan adalah akar apa? Segala dosa. Sama-sama bilang sama saya kesombongan. Sama-sama bilang sama saya akar segala dosa. Amin. Sejalan dengan itu C.S. Lewis juga bilang begini saudara, kesombongan adalah kejahatan rohani yang besar. Dan saya mau bilang yang bahaya, kesombongan bisa terjadi kepada siapapun dengan latar belakang apapun dan profesi apapun. Even hamba Tuhan bisa sombong saudara. Saudara pernah lihat hamba Tuhan sombong? Nggak usah lihat begitu ke saya, jangan begitu dong. Tapi betul, hamba Tuhan bisa sombong. Makanya saya selalu ingatkan diri saya, jangan sampai sombong. Tadi pagi ketika saya di depan cermin lagi bikin poni derajin ini saudara. Bikin poni derajin ini adalah teknik-teknik tertentu saudara. Ngangkatnya gimana? Karena kalau sampai terlalu tinggi nanti ovalnya bisa berubah, jadi harus dengan presisi saudara. Nah, saya lagi bikin poni saya ini depan kaca saudara. Sambil saya merenung, bagus juga poni saya ya. Enggak. Sambil saya merenung, Tuhan taruh di hati saya begini saudara. Hamba Tuhan pun jangan sombong. Kenapa? Karena kalau hanya bicara tentang dipakai Tuhan, keledai pun bisa dipakai Tuhan, betul ya? Kalau bicara tentang hamba Tuhan, karena saya dipakai Tuhan untuk jadi pewarta firman, keledai pun dipakai Tuhan. Bahkan kalau saudara ingat kisah Bileam, itu keledai dipakai Tuhan untuk bicara sama Bileam saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, anak Tuhan, siapapun kita, milikilah kerendahan hati. Karena apa saudara? Semuanya dari Tuhan, bukan milik kita. Jadi pastikan jangan curi kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa? Kesombongan adalah ketika kita mulai merasa apa yang kita capai, apa yang kita miliki karena kita saudara. Saya mau bilang no, semuanya dari Tuhan. Kerendahan hati bicara tentang semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi apapun pencapaianmu, saya mau bilang saudara, tetap rendah hati. Tuhan harus ditinggikan. Amin. Shalom para pria. Shalom bapak-bapak. Kalau kau diberkati, semakin diberkati, semakin diangkat tinggi, semakin rendah hati. Amin. Mulai sampai dari hal kecil sampai di rumah, tetap rendah hati. Ada suami-suami ketika udah diberkati, lihat istrinya seperti rakyat jelata. Ada loh kayak gitu. Pulang rumah, hai kau, sepertinya aku sudah tidak layak lagi bersama dengan engkau. Oh Tuhan Yesus. Ada yang kayak gitu. Sama istri-istri juga sama. Ketika udah diberkati, penghasilan sudah lebih besar daripada suami, lihat suami seperti rakyat jelata. Kayaknya aku tidak membutuhkan lagi laki-laki itu. Oh darah Yesus. Ada anak muda, karena ganteng, karena cakep, karena cantik, sombongnya bukan main. Ada orang yang mau PDKT, dia bilang sorry, lo bukan level gue. Darah Yesus. Dan ini paling banyak wanita nih. Bukan yang enggak di Bekasi nggak ada. Ini di Jakarta, di Bekasi nggak ada. Semua Bekasi baik banget semuanya, nggak ada. Iya. Ya kalau saya di Jakarta saya bilang Bekasi. Nah, jadi saya mau bilang, iya. Shalom para wanita yang belum menikah. Ada suara ibu-ibu Ibu-ibu jangan ikutan. Tapi kalau jomblo juga nggak apa-apa. Nah, jangan sombong lah. Jangan-jangan karena kau cantik, masih muda, ada laki-laki PDKT, kau tanya kau punya apa? Oh darah Yesus. Dia cuma datang pakai Supra geter, enyah dari hadapanku. Oh Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, rendah hatilah. Siapapun kita, ketika kita rendah hati, Tuhan angkat tinggi dan diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, rendah hati. Di situ ada promosi, di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Yang kedua, pesan dari kisah di balik memilih keledai. Yang kedua adalah kedamaian. Sama-sama bilang sama saya, kedamaian. Coba kita buka ayat yang ke-7, saudara, sama-sama. 3, ya. Lalu mereka membawa apa? Keledai kepada Tuhan Yesus dan mengalasinya dengan apa? Pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Yang menarik ketika saya bahas lebih dalam, saya renungkan lebih dalam, saudara, saya pelajari lebih dalam. Dikatakan begini, saudara, ternyata keledai adalah lambang dari perdamaian. Sama-sama bilang sama saya, keledai. Sama-sama bilang sama saya, lambang perdamaian. Amin. Dikatakan apa, saudara? Kalau saudara lihat gambar ini, boleh munculkan. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara, kita bisa melihat ada kontras yang sangat terlihat antara kuda dan juga keledai. Dalam budaya kuno, khususnya Timur Tengah, kuda adalah simbol peperangan, penaklukan dan juga status militer. Sebaliknya keledai adalah hewan tunggangan warga sipil, simbol kerendahan hati dan juga kerja keras. Secara tradisi kerajaan, ketika seseorang raja itu datang menunggangi kuda, itu menandakan ia siap untuk berperang. Namun jika ia datang menunggangi keledai, maka itu adalah pesan visual bahwa ia datang dengan niat damai. Dan ini sejalan dengan Tuhan Yesus, dia adalah Raja Damai. Itu kenapa dia datang dengan keledai, gambaran perdamaian. Saya mau bilang, saudara, saudara dan saya, kita anak Tuhan, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya anak Raja Damai. Bilang sama kanan kirimu, kita harus mampu bawa damai. Amin. Kenapa? Karena saudara dan saya sebagai anak Tuhan, anak Raja Damai, dimanapun kita harus mampu bawa kedamaian. Dietrich Bonhoeffer bilang begini, saudara. Dietrich Bonhoeffer, silakan boleh munculkan. 3, ya, orang Kristen apa? Tetapi untuk menjadi apa? Pembawa damai sejahtera, bukanlah ketiadaan konflik, melainkan kehadiran Kristus di tengah-tengah apa? Saya mau bilang, saudara, ingat kisah ini, ingat pesan bahwa kita adalah anak Raja Damai, harus bawa damai dimanapun kita berada. Jangan sampai anak Tuhan dimanapun berada bawa roh-roh pertikaian, saudara. Ada orang macam begitu, saudara. Dan seperti yang saya bahas minggu lalu, saudara, di dalam keluarga pun, keluarga besar, minimal ada satu orang yang suka cari masalah. Ada di antara keluarga saudara, ada? Keluarga besar ada? Ada? Minimal, nggak ada ya? Hebat. Ada? Ada ya? Ada. Saudara boleh cek, di dalam keluarga besar minimal ada satu orang yang tercipta dari tanah sengketa, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kita anak Tuhan harus mampu bawa damai, amin. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam keluarga, jadilah pribadi yang bawa damai. Jangan anak Tuhan di gereja, baru keluar gereja, sikutan dikit udah, apa lu, oh Tuhan. Padahal tadi di gereja, kau saudaraku, ku tak pandang dari suku mana, cedet. Baru keluar dikit udah, macam-macam kau. Bata ini, oh darah Yesus. Oh Tuhan. Ini satu ketika, ini saya baru awal jadi tim Bapak Gembala, saudara. Jadi di daerah Central Park. Di Central Park itu gerejanya masih gereja yang sama, ruangan yang sama. Jadi saya baru dari WL Bapak. Jadi tim Bapak Gembala yang nemenin Bapak kemana-mana bersama dengan Pastor Sandy, kita berdua. Singkat cerita, saudara, itu hari yang cukup padat, hari Minggu, saudara. Bersama dengan tim yang lain, ramenya minta ampun. Akhirnya kita selesai ibadah, Bapak mau pengurapan. Jumat rame, antusias luar biasa. Baru 5 langkah keluar dari panggungnya, saudara, itu satu lantai dengan jemaat. Jumat berdesak-desakan, Pak, minta minyak urapan. Singkat cerita, ada seorang engkong-engkong sekitar 70 tahun, saudara. Dia minta minyak urapan begini. Tiba-tiba karena saking ramenya orang di belakang, dia kedorong ke depan. Enggak sampai 1 detik, tangan di depan keluar, oh Tuhan Yesus. Enggak nyampe 1 menit, 1 detik, tangan yang dari depan minta minyak urapan udah nyangsang di hidung orang. Oh Tuhan. Dalam hati saya bilang, ini orang
Titisan wong feihung kayaknya. Yang kedua, nggak ada damai sama sekali. Saya mau bilang kadang-kadang kita anak Tuhan kayak gitu, saudara. Ngakunya orang Kristen, saudara. Oh Tuhan, di mobilnya, di motornya, udah salib dari depan sampai belakang, saudara. Ada lambang Tiberias dari depan sampai belakang, saudara. Iya, udah seperti ruang Maha Kudus berjalan, saudara. Tapi di jalan, oh Tuhan, ugal-ugalan, disalib dikit, what? Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan, jangan ketawa, bertobat. Saya mau bilang, saudara. Saudara dan saya, kita anak Tuhan, amin. Orang di luar sana nggak baca Alkitab kita, orang baca sikap kita. Jadilah pribadi yang mampu membawa damai. Supaya ketika kita membawa damai dalam kehidupan setiap kita, banyak jiwa yang menangkan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Masih dalam poin yang kedua. Saya punya 4 poin, tapi poin ketiga Imam Sisa minggu depan. Apalagi dalam rumah tangga, pesan saya, jadilah pribadi yang bawa damai. Amin. Shalom bapak-bapak. Pak, masalah di luar jangan bawa dalam rumah. Ulang. Ini tim konten kayaknya nih ya. Mereka mengeksploitasi pendeta mereka. Shalom bapak-bapak. Saya tahu Pak, di luar tekanan pekerjaan banyak. Bisnis, usaha, target, melelahkan. Tapi pesan saya, secapek apapun, seemosi apapun kau di luar, cukup sampai depan pintu. Masuk. Yang kau bawa adalah damai sejahtera. Amin. Karena istri dan anakmu nggak layak untuk menjadi tempat pelampiasan emosimu di luar sana. Mereka nggak tahu apa-apa. Sabar. Betul para wanita? Ya, ada bapak-bapak emosi dari luar, pulang-pulang langsung, apa kau? Istrinya bilang, ada apa Pak? Mama salah apa? Mukamu mirip bos. Kasihan. Tapi sama, shalom para wanita. Jadilah pribadi yang membawa damai, amin. Jangan masalahmu sama tukang sayur kau lampiaskan sama suamimu. Dia nggak tahu apa-apa soal harga sayur yang dari tadinya 1 ikat goceng jadi 15.000, dia nggak tahu apa-apa. Jangan kau. Tapi memang wanita begitu, bukan yang di sini, yang di Tambun. Iya, wanita suka gitu. Kalau satu hari nggak berantem, kayaknya nggak ada sesuatu yang nggak lengkap gitu dalam hidupnya, saudara. Jadi akhirnya suka cari-cari masalah. Kalau aku jadi ulat, kamu masih cinta nggak sama aku? Ya Tuhan. Itu pertanyaan pancingan itu. Saya mau bilang ya, jadilah pribadi yang membawa damai. Amin. Dimanapun bawa damai, firman Tuhan berkata, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bawa damai. Jangan suka cari masalah. Bilang sama yang ngomong, kamu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, apa pesan di balik kisah memilih keledai di Minggu Palma ini, saudara? Yang ketiga, kekudusan. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan. Haleluya. Saya baru bahas tentang membawa damai. Ini pemain keyboard mau mengusik kedamaian saya. Pengangkatan sudah terjadi. Yang ketiga, sama-sama bilang sama saya, kekudusan. Yuk, ayat yang kedua, sama-sama kita baca lagi. 3, ya, dengan pesan apa? Pada waktu kamu akan segera apa? Keledai muda yang belum pernah apa? Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Kalau saudara perhatikan, saudara bicara tentang Tuhan sengaja meminta keledai yang belum pernah ditunggangi. Ternyata makna teologisnya adalah bicara tentang kekudusan. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan. Amin. Jadi kalau secara historis, saudara, bicara tentang hewan yang akan dipersembahkan untuk Tuhan adalah harus hewan yang suci,
hewan yang murni selain tidak bercacat celah, haruslah hewan yang belum pernah digunakan untuk pekerjaan umum seperti membajak atau mengangkut barang dagangan dan lain sebagainya. Nah, dalam tradisi perjanjian lama dalam Bilangan 19 dan juga Ulangan 21 disebutkan bahwa hewan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan haruslah hewan yang belum kena kuk atau belum dipakai untuk bekerja, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ini bicara tentang kekudusan. Jadi pesan yang ketiga, ketika kita ingat bicara tentang Tuhan masuk ke Yerusalem dengan seekor keledai, itu bicara tentang anak Tuhan harus menjaga kekudusan. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan. Amin. Dalam kehidupan setiap kita, kekudusan ini penting, saudara. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Makanya gereja ini, gembala sidang kita, Tuhan perintahkan salah satu yang paling penting bicara tentang kekudusan. Dan karena dunia hari-hari ini makin mengerikan, dekat akhir zaman, kekudusan seringkali dipandang sebelah mata, saudara. Anak-anak zaman sekarang, saudara, itu mengerikan, saudara. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak usia 14 tahun ke bawah, sudah mulai mengerti hal-hal yang mengerikan, saudara. Kenapa? Karena sosial media. Makanya saya pendeta yang sangat mendukung pemerintah dalam membatasi bicara tentang penggunaan handphone kepada anak-anak. Ketika saya diundang di Metro TV kemarin, saudara, nggak sombong, nggak sombong. Itu kan saya lagi sih, maksudnya ketika saya diundang di Metro TV gitu ya. Enggak, saya cuma duet sama Hotman Paris sama Tuhan, bercanda Tuhan. Mereka tuh. Enggak, saya jawab begini bahwa anak di usia 14 tahun dari apa yang saya baca, saudara, itu otaknya belum ada filter yang baik, saudara. Jadi apapun informasi yang masuk akhirnya akan tertanam dengan mudah dan akhirnya bisa masuk ke long term memory, saudara. Nah, ini yang berbahaya. Jadi orang tua yang kasih akses handphone ke anaknya, saya mau bilang, kita bukan lagi kasih akses anak kita kepada dunia, tetapi kita sementara kasih dunia yang jahat akses kepada anak kita. Ada banyak pelecehan seksual anak-anak terjadi. Mereka tahu dari mana? Dari handphone. Ngeri. Jadi ayo, gak apa-apa dibilang orang tua yang jahat, galak, gak apa-apa. Yang penting itu untuk kebaikan anakmu. Ngeri. Saya kemarin beli anak saya iPhone 17 Pro Max. Tapi yang 87.000. Ada yang nggak ada layarnya, kalau ditekan nggak apa-apa, itu berhikmat ya, karena bahaya. Anak remaja, hati-hati pakai handphonemu dengan bertanggung jawab. Kalau ada konten-konten yang bikin kekudusanmu rusak, jangan dilihat. Jangan, udah nggak bener kau liatin terus. Kadang-kadang suka muncul kan, saya aja muncul, oh Tuhan, ih bagus, oh Tuhan. Janganlah. Karena zaman sekarang itu sosial media aneh-aneh. Ada banyak orang pakai baju kekurangan bahan, joget-joget, aku meriang. Kita nonton ikutan meriang, saudara. Jaga kekudusan, urapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sama, pacaran juga. Shalom anak muda. Pacaran jangan kau aneh-aneh. Dan kau pacaran udah kayak orang dewasa, pacaran udah kayak orang nikah, pacaran. Sabar. Ada waktunya. Jaga kekudusan. Seksualitas adalah anugerah Tuhan selama di tempat yang benar. Iblis coba taruh itu di luar kekudusan pernikahan supaya untuk menghancurkan. Jadi pesan saya, sabarlah. Sabar. Shalom anak muda. Sabar. Sama-sama bilang sama saya, sabar. Ada waktunya kok. Kalau udah diberkati di gereja dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kau sudah ikut itu martupol, mar hojot, mar
margodo dinding, margodo tembok, margodo langit-langit. Nggak ada. Kalau udah diberkati di gereja ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sah, 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 sah. Fight. Sah. Mau cek? Silakan. Udah sah, udah hak milik. Tapi kalau belum, sabar. Amin. Gereja ini sangat menekankan kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Dan Ibu Gembala selalu bilang apa? Kekudusan adalah sesuatu yang kita capai setiap hari. Jadi setiap hari kejarlah kekudusan. Pak, saya udah salah Pak, saya sudah jatuh dalam dosa. Bangkit lagi, kejar lagi kekudusan. Karena kekudusan adalah gaya hidup yang akhirnya jadi habit, saudara. Kalau terus berjuang jaga kekudusan, ketika ada dosa yang mencoba mendekat, kau akan akhirnya mulai alergi terhadap dosa itu, saudara. Sudah menikah, jangan pikir nggak ada godaan, ada. Makanya suami-suami, bawa foto istrimu dimanapun kau berada. Di dompet, di handphone. Saya suka kemarin ada bapak-bapak nunjukin ke saya. Dia bikin kaos khusus, tulisannya apa? Jangan diganggu, saya pria beristri. Dia tulis begitu, di belakang. Jangan diganggu, uang semuanya dipegang istri. Saya percaya itu efektif. Karena kuntilanak di luar sana mereka malas kalau nggak dapat duit, percuma. Jadi buat ibu-ibu pulang dari tempat ini besok bikin itu kaos. Bapak-bapak pasti malu pakainya. Tapi pesan saya sekali lagi, ayo jaga kekudusan. Dengan kekudusan kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga kekudusan. Bilang sama yang ngomong, kamu juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, singkat yang terakhir. Apa pesan di balik kisah Tuhan memilih keledai di Minggu Palma yang terakhir, yang keempat? Pengenapan janji. Sama-sama bilang sama saya, pengenapan janji. Sakaria 9 ayat 9 dikatakan apa? 3, ya. Bersorak-sorailah dengan nyaring hai. Bersorak-sorailah hai. Ia mengendarai apa? Seekor keledai beban yang mudah. Korelasinya dengan Markus 11 ayat 2 yang kita baca tadi dikatakan apa? Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan apa? Seekor keledai muda. Sakaria 9 dan juga Markus 11 ini adalah janji dan bukti. Sakaria 9 ditulis 500 tahun sebelum Yesus lahir. Nubuatan ini adalah ciri khusus bagaimana raja atau Mesias itu akan muncul. Dan Markus 11 menunjukkan pemenuhan atas janji nubuatan tersebut. Dengan mengendarai keledai, Tuhan Yesus sementara menyatakan secara visual, akulah raja yang dijanjikan itu. Sederhananya, pesannya ketika Tuhan berjanji pasti digenapi dalam hidupmu. Yes. Gereja ini awal mula dibangun, Tuhan berjanji. Kalau gembala sidang kita melayani gereja ini, jemaatnya lautan manusia berjubah dengan kekudusan dalam kerajaan surga. Apakah pada saat itu sudah sebanyak ini? Belum. Tapi perlahan tapi pasti. Jadi salah satu gereja yang terbesar di Indonesia, saudara. Janji Tuhan digenapi. Ketika saya merantau, saudara, ke Jakarta,
Tuhan sudah kasih janji, aku menyediakan harta yang tersembunyi. Aku akan membuka-buka jalan bagimu. Prosesnya gak gampang, tapi janji itu digenapi, saudara. Saya ingat banget itu soal contoh sederhana soal ini, mau menikah dan punya rumah. 2009 saya punya iman, saya keliling-keliling, saya bilang, Tuhan, aku pengen rumah di sini tuh. Saya tentukan daerahnya, saudara. Saya sebutkan daerahnya, detail. Saya lihat Jakarta, Tuhan, terlalu mahal, Tuhan. Iman saya belum sampai ke situ. Saya lihat sekelilingnya, oh ya, di sini, Tuhan. 2009, 2020 belum punya rumah. 2021 udah mau nikah. Saya bilang ke calon istri saya waktu itu, saya bilang, aku belum punya rumah. Aku kasih pilihan buat kamu, mungkin yang pertama kita akan tinggal kontrak apartemen. Ada yang 15 sampai 20 atau 25 gitu setahun. Atau kita tinggal, saya waktu itu tinggal di Hotel Gading Indah di Kelapa Gading, tempat baptisan, tahu kan? Selama pandemi saya tinggal di situ, saudara. Jadi, atau kita mau di Hotel Gading Indah. Saya kasih pilihan, apartemen atau Hotel Gading Indah. Kalau di Hotel Gading Indah enak, mau baptis setiap hari bisa tuh. Tinggal loncat. Terus dia bilang begini, dimanapun yang penting bersama kamu, aku mau. Itu mahal, itu jawaban mahal itu. Wanita-wanita zaman sekarang, aku mau menikah dengan punya apa? Boleh, asal rumah atas nama aku, mobil atas nama aku, aset-aset atas nama aku, semua atas nama aku. Yang atas nama kamu itu kos kutang busuk kamu itu aja. Itu kadang-kadang karena mamanya itu yang bilang, kamu kalau cari suami cari yang kaya raya. Biar apa, mak? Biar kita bisa kuasai hartanya. Yang serem dong. Mentang-mentang akhir bulan ya. Lagi. Biar kita bisa kuasai hartanya. Itu film horor. Tapi ya, itu akhirnya oke. Antara hotel atau apartemen. Tapi ya itu cara Tuhan ya. Tuhan kirimkan orang yang punya hati malaikat untuk menolong, buka jalan. Akhirnya bisa punya rumah di tempat yang sesuai yang saya doakan 2009. Saya aja bisa lupa, tapi Tuhan gak lupa, saudara. Tuhan kalau berjanji pasti digenapi dalam hidup kita. Sekalipun secara kacamata manusia mungkin kita lihat kayaknya mustahil deh. Saya mau bilang, saudara, kabar baiknya Tuhan kita mampu bekerja di atas kemustahilan. Apa yang mustahil bagi dunia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. 4 pesan di Minggu Palma. Yang pertama, milikilah kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah kunci kita diberkati dan diangkat tinggi. Yang kedua, cintailah kedamaian. Kita adalah anak-anak Raja Damai. Yang ketiga, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Dan yang terakhir, janji Tuhan pasti digenapi.
Apapun janji Tuhan secara pribadi dalam kehidupanmu, mujizatkah, pemulihankah, berkatkah, jawaban doakah, mari pegang itu sampai kau melihat apa yang Tuhan janjikan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Ketika semuanya tampak mustahil, jangan pandang kemustahilan, tapi pandang Tuhan yang mampu bekerja di atas kemustahilan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup menggenapi janjinya dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.